Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufarisi. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Kenampakan Permukaan Bumi. Bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi tidak rata dan bergelombang. Ada bagian permukaan bumi yang tinggi menjulang, datar, dan cekungan. Bagian permukaan bumi yang berupa cekungan sebagian terisi air sehingga membentuk perairan. Dengan demikian, permukaan bumi terdiri dari dua golongan, yaitu daratan dan perairan. Yang pertama, bentuk permukaan bumi daratan. Daratan adalah permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan yang lebih sempit dari perairan. Bumi sebagian besar berupa perairan. Daratan yang luas disebut benua. Wilayah daratan terdiri dari pergunungan, perbukitan, dataran, dan lembah. Pegunungan letaknya lebih tinggi dari daerah lainnya. Adanya pergunungan menunjukkan permukaan bumi tidak rata. Tinggi pegunungan bisa mencapai ribuan meter dari permukaan laut. Pegunungan, gunung terdapat di seluruh dunia, bahkan ada pula yang berada di bawah laut. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. 2. Perbukitan. Bukit juga merupakan tanah yang menjulang tinggi ke atas, tetapi lebih rendah dari gunung. Beberapa bukit dapat membentuk deretan yang disebut perbukitan. Yang ketiga, ada daratan. Dataran. Dataran merupakan permukaan bumi berupa daerah yang datar, yang luas. Dataran terbagi menjadi dua. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Dataran tinggi yaitu daerah datar yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya berada di dekat pergunungan. Yang kedua, ada dataran rendah, yaitu daerah datar yang terletak di daerah rendah, misalnya di sekitar pantai atau berada di tempat yang rendah. Daerah dataran cocok untuk pemukiman dan area pertanian. Yang keempat, ada lembah. Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung. Lembah dibatasi oleh dinding-dinding lereng gunung. Yang kedua, bentuk permukaan bumi perairan. Daerah perairan adalah bentang alam yang digenangi atau dialiri air. Berdasarkan letaknya, wilayah perairan dibedakan menjadi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Yang pertama, perairan darat. Sungai merupakan kumpulan air mengalir di daratan. Aliran ini membentuk jalur panjang dan berliku-liku. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi seperti dari atas bukit atau gunung. Tempat awal aliran sungai disebut hulu sungai. Hulu sungai berupa mata air. Berdasarkan asal airnya, sungai dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sungai hujan, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan dan mata air. Yang kedua, ada sungai gletser, yaitu sungai yang berasal dari salju yang mencair. Yang ketiga, ada sungai campuran, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan dan salju yang mencair. B. Danau. Danau adalah sejumlah air yang terkumpul di suatu tempat yang cukup luas. Danau terjadi karena aliran sungai. Danau juga terjadi karena adanya mata air. C. Sebagian besar. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Penggenangan air di rawa dapat bersifat musiman ataupun permanen atau tetap. Yang kedua, perairan laut. Perairan laut adalah bagian permukaan bumi berupa perairan yang sangat luas. Pada wilayah perairan terdapat laut, selat, teluk, dan samudra. Laut merupakan cekungan yang dalam dan berisi air. Laut yang sempit di antara dua pulau disebut selat. Contohnya adalah Selat Malaka dan Selat Sunda. Samudra yang menjorok masuk ke arah daratan disebut teluk, misalnya Teluk Kumai, Teluk Air Hitam, Teluk Bayur, dan Teluk Sulawesi. Samudra adalah laut yang sangat luas dan dalam, contohnya Samudra Indonesia. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.